Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa adini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Marilah kita bersama-sama hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan serta sehat wal afiyah. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, 24 jam kita beraktivitas dipotong dengan istirahatnya, dipotong dengan ibadahnya, terhitung semua 12 jam. Artinya kita punya kewajiban untuk mencari dunia, namun tidak bisa lepas pula kita wajib mencari bekal kita di hadapan Allah di akhirat. Bukan nanti, tetapi hari ini. Siapa yang tahu di antara kita hari ini keluar dari masjid ini masih diberi hidup oleh Allah? Yakin semua tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita sebut hari ini adalah hari akhir. Hari akhir bukan nanti, bukan esok, tetapi hari akhir adalah hari ini. Kenapa demikian? Kita lihat apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Muhammad, a'lam annahu la ilaha illallah. Yang kita tahu sebatas kalimat saja menyebut la ilaha illallah, tetapi makna dari la ilaha illallah itu kita tidak mengetahui semuanya. Kenapa demikian? Karena sebatas ilmu kita sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah memberikan ilmu kecuali sedikit. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa bekal yang harus kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah dari baginda Rasul? Yang kita tahu sunnah baginda Rasul adalah motong kuku, atau malam Jumat kita di majelis taklim, atau yang lainnya. Tapi sunnah Rasul yang tidak kita ketahui adalah kalimat lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, siapa yang mau mati? Bukan orang yang sekarat yang mau mati. Banyakkan yang sekarat yang mau mati bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, itu hanya di sinetron yang bisa menyebut itu. Tetapi di dunia nyata jarang dan bahkan tidak pernah kita lihat ada seorang muslim yang bisa menyebut kalimat la ilaha illallah di tengah ajalnya. Kalau seandainya di tengah ajalnya baru bisa menyebut la ilaha, kita yang membimbingnya dengan kalimat tersebut, maka yang dosa adalah kita.
Kenapa kita dosa? Karena kita membimbing dengan kalimat yang tidak sempurna. Padahal kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sempurna, sehingga ketika ditimbang antara la ilaha illallah dengan isi bumi, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kenapa bisa lebih berat dan kenapa kalimat ini sempurna? Karena ditanam di dalam diri kita melalui seorang syekh mursyid. Kalimat ini yang akan kita bawa di hadapan Allah, dan kalimat inilah yang bisa mensucikan jiwa kita. Kalimat ini pula yang menenteramkan hati kita sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir yang seperti apa yang menenteramkan hati? Zikir yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini kalimat la ilaha illallah bisa mensucikan jiwa kita. Dari mana dalilnya? Dari ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan fitrah sesuai dengan sabda Nabi. Ketika keturunan Nabi Adam dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Yang membuat tidak suci itu adalah kedua orang tuanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lantas bagaimana kalimat la ilaha illallah ini bisa didawamkan oleh kita sehari-hari? Ya, kalimat la ilaha illallah itu gampang diucapkan, mudah diucapkan. Tetapi kalimat la ilaha illallah tidak akan sempurna kalau tidak ditanamkan oleh seorang syekh mursyid. Kenapa syekh mursyid? Karena syekh mursyid itu bagian dari sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa sabdanya? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Bagaimana dengan ulama-ulama yang lain? Ulama-ulama yang lain belum tentu bisa mendapatkan kalimat ini. Belum tentu kalimat ini bisa sempurna kalau tidak mempunyai seorang syekh mursyid. Maka dari itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita di sini terlahir tidak tahu apa-apa. Kita di sini terlahir tidak ingin apa-apa. Kita terlahir di sini tidak mengerti apa-apa. Allah hanya menitipkan keilmuan yang diberikannya kepada kita semua untuk mencari seorang guru mursyid atau syekh mursyid sehingga kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan damai, sentosa dan sejahtera. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu bagaimana dengan nasib kita di hadapan Allah? Allah sudah menjamin di akhir kalam bagi siapapun di akhir kalamnya bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, dia balasannya adalah syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan seorang syekh mursyid yang ada di Indonesia. Yang terkenal di Indonesia ada dua, yaitu ada di Ciamis, Hadratus Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghaus Masdul. Yang kedua ada di Jawa Tengah, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga usia kita sehingga kita bertemu dengan beliau berdua dan meminta hak dari beliau untuk menanamkan talqin zikir kepada kita dan untuk pulang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.